Tuhan itu nggak mengubah manusia lama kita loh, supaya dibetulin jadi bagus. Tuhan cuma memerintahkan manusia lama kita supaya apa Bapak Ibu? Disalib, disuruh mati. Manusia lama kita disuruh disalib, mati. Jangan biarkan manusia lama kita hidup. Ya, ada keinginan, tahu kebenaran, mau dilakukan, tapi kok keluarnya yang jahat. Ketemu orang yang menyakiti hati, aku tahu mesti mengampuni, tapi begitu orang ngomongnya salah sedikit, wah meledak keluar, bes gitu loh ya, maki-maki. Makanya dikatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup bagiku. Kita sungguh-sungguh harus menyerahkan diri kita, manusia lama kita, disalib. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah diberkati oleh pujian dan penyembahan, amin. Ada satu kalimat yang menarik Bapak Ibu tadi disampaikan, saya pelajarin ya, tentang kemenangan. Ya, tadi kemenangan ya. Kita lebih dari pemenang, kemenangan luar biasa. Tiba-tiba timbul dalam pikiran saya. Ya, ini katanya Tuhan mau mengarahkan ke kemenangan. Kita rindu mengalami kemenangan, amin. Benar kita rindu mengalami kemenangan. Yuk kita buka dari Samuel 15 ayat 29. Ya, 1 Samuel 15 ayat 29. 1 Samuel pasal 15 ayat 29. Nah ini Bapak Ibu ya. Saya diingatkan tiba-tiba oleh ayat ini Bapak Ibu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Ada satu kata yang menarik perhatian. Di sini dikatakan sang mulia dari Israel. Bapak Ibu tahu nggak arti sang mulia dari Israel? Ya, kalau kita buka dari Alkitab bahasa Yunani, Hebrew ya, bahasa Yunani, di situ dikatakan begini Bapak Ibu ya. Arti dari sang mulia ini loh, arti dari sang mulia. Itu di dalam bahasa Yunaninya, nanti Bapak Ibu bisa cek ya, di Strong ya, kamus Strong, dikatakan netsa. Netsa itu artinya apa Bapak Ibu? Kemenangan. Saya kaget Bapak Ibu, begitu saya baca, saya lagi pelajari ini, ternyata arti sang mulia itu kemenangan. Artinya apa? Kemenangan itu bukan kejadian. Bapak Ibu berjuang, wah terus menang gitu ya. Di tengah-tengah keadaan aku menang. Ternyata kemenangan itu bukan peristiwa, bukan keadaan. Nah Bapak Ibu ternyata kalau kita baca ya, kemenangan itu bukan suatu peristiwa. Bukan dalam arti peristiwa kita berjuang, wah ya, mengelawan keadaan ekonomi seperti sekarang ini. Kita berjuang di tengah-tengah keluarga kita menghadapi masalah semua pergumulan. Dan kita menang. Ternyata kemenangan itu pribadi. Pribadi itu namanya kemenangan itu adalah Yesus. Yesus itu pribadi dan itu artinya kemenangan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, ya, kemenangan itu kalau kita sebagai anak-anak Tuhan loh ya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemenangan itu bukan usaha kita mati-matian. Ya, aku berusaha untuk taat, aku berusaha untuk hidup kudus, aku berusaha untuk berhasil dalam usaha. Ternyata kemenangan itu adalah pribadi, yaitu Yesus. Jadi kalau di dalam hati kita sudah terima Yesus Kristus di dalam hidup kita, sebetulnya kemenangan itu sudah ada di dalam kita. Sudah jadi milik kita. Kenapa? Karena Yesus itu ada di dalam kita. Bapak Ibu, satu kerinduan dari Tuhan. Saya merenungan nih Bapak Ibu ya. Satu kerinduan dari Tuhan sejak masa penciptaan. Dikatakan Allah tuh menciptakan Adam kan. Dari debu tanah kemudian menghembuskan napas hidup kepada Adam. Jadi Adam menjadi makhluk yang hidup katanya gitu. Menghembuskan tuh nafas. Itu Roh Kudus, Roh Allah. Jadi dari pertama Allah itu rindu. Untuk dia itu tinggal di dalam umatnya. Di dalam umat manusia. Itu rindu. Tapi Bapak Ibu kan baca kan. Karena Adam berbuat dosa. Dikatakan dia hubungannya terputus dengan Allah. Dan dikatakan sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Kita ini hidup bisa dengan dua cara.
Kita mau hidup dengan Adam, Adam pertama katanya itu, Adam yang jatuh ke dalam dosa, atau Adam kedua, di dalam Alkitab ada, yang memberi kehidupan. Ini keputusan di tangan kita. Nah, saya mau katakan kenapa ini dari pertama kerinduan Tuhan untuk tinggal bukan di samping kita. Bukan di atas kita, bukan di sebelah kita, tapi dia rindu tinggal di dalam kita. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu buka lagi satu ayat, 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia. Perhatikan, supaya kita hidup olehnya. Jadi kalau kita bilang Yesus datang untuk mengampuni dosa kita, ya. Mati di kayu salib untuk menebus kita, ya. Tapi yang lebih Tuhan inginkan, yang Tuhan lebih rindukan adalah Yesus itu tinggal di dalam hidup kita. Makanya kalau kalau kita baca di Alkitab, Kristus yang adalah hidupmu. Ya, Kristus tinggal di dalam hidupku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu kerinduan Bapa. Ya, makanya kalau saya suka mendengar gini kan, Mazmur 23, Tuhan ada di sampingku. Itu perjanjian lama Bapak Ibu. Perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang roh Allah tinggal di dalam dia. Yaitu nabi ya. Tapi di dalam perjanjian baru, dikatakan setiap kita anak-anak Tuhan berhak untuk menerima rohnya Allah tinggal di dalam kita. Ya, dikatakan bahwa hari Minggu kemarin kita merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu sudah mengalami kan? Saya percaya mengalami kepenuhan Roh Kudus sudah. Nanti kalau belum nggak apa-apa kita doakan, ya. Tapi dikatakan Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, apa sih pengaruhnya kalau hidup ya dengan dipenuhi Roh Kudus sama enggak seperti apa? Nah, ini saya ada satu kisah di dalam Alkitab, tokoh Alkitab. Saya merenungkan dua orang ini luar biasa, ya. Nah, saya akan bagikan Bapak Ibu, ya. Pertama, yang satu ini orangnya kasar, ya. Ini murid-murid Tuhan ini ya. Satu orangnya kasar, ya, spontan. Wow, spontan ngerti ya. Langsung ngomong gitu-gitu ya. Dan emosional. Siapa tuh Bapak Ibu? Petrus, ya. Satu lagi, orangnya cerdas, ya, disiplin dan religius. Siapa tuh? Ada yang tahu? Hah? Paulus. Ya, memang dia tidak mengalami sebagai murid Tuhan Yesus langsung ya. Tapi ini ada dua tokoh ini menarik Bapak Ibu. Ya, kalau kita pelajari kehidupan dia, bagaimana perjalanan dia, si Petrus dengan si Paulus ini ya. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, Petrus ini dikatakan orangnya kan kasar, spontan, dan emosional. Bapak Ibu, kita banyak baca cerita di Alkitab tentang Petrus ini kan. Pada waktu perjamuan terakhir nih, mau jelang Paskah, Yesus tuh ngomong, sebentar lagi, ya enggak, iman kamu semua akan goncang karena aku. Itu Yesus ngomong nih murid-muridnya. Ya enggak. Terus si Petrus ngomong apa? Semua boleh goncang, tapi aku enggak. Aku rela mati, kasarnya begitu kan. Wah langsung kan. Terus Yesus ngomong apa? Pet mungkin. Pet, saya kasih tahu loh Pet. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah sebelum ayam berkokok 3 kali ya benar ya. Kamu akan menyangkal aku 3 kali. Ya, dan benar kejadiannya kan. Dia menyangkal. Bapak Ibu pernah berpikir enggak? Kenapa Tuhan Yesus mengizinkan Petrus mengalami hal itu? Bisa kan Yesus melarang, mencegah kan? Wah, ya enggak. Aduh, Pet, aku nih, lihat kamu bakal jatuh. Iya enggak, bakal menyangkal aku loh. Aduh, gimana ya jalan keluar gitu ya. Kenapa Tuhan Yesus membiarkan? Kalian bisa kasih jawaban?
Biar merasakan kejadian nyata. Biar Petrus belajar mengenal dirinya sendiri. Seringkali kita kan nggak tahu nih, kita ini siapa. Benar nggak? Kadang-kadang Tuhan izinkan peristiwa demi peristiwa terjadi dalam hidup kita. Ya, untuk apa? Kita tuh mengenal diri kita sendiri. Ya nggak? Misalnya nih Bapak Ibu ya, maaf nih, kita nih kelihatannya ekonomi kita ya biasa-biasa aja. Usaha kita biasa-biasa. Tapi sepertinya Tuhan menyodorin kita ketemu dengan orang-orang yang diberkati loh. Yang kelihatannya cari duit gampang loh. Iya enggak? Lebih-lebih kelihatan. Ya kerohaniannya dibandingin saya mungkin lebih rohani saya. Pernah gak berpikir gitu? Iya, saya berpikir Bapak Ibu. Setelah saya merenungkan, iya enggak? Kan bisa aja kan? Iya enggak? Tuhan bisa gak mempertemukan supaya hati kita nih tenang damai. Ternyata Tuhan nunjukin. Nah, ternyata di hati kamu tuh masih ada iri hati. Benar nggak? Kita ketemu dengan orang-orang yang ngomongnya ketus. Tersinggung. Kenapa tujuan Tuhan mengizinkan itu terjadi? Supaya Tuhan tahu, nah masih banyak kesombongan dalam hatimu. Ya nggak? Yang belum beres. Itu terjadi. Dan satu hal kalau kita pelajari, satu hal kita belajar mengerti. Petrus pada waktu dia mengalami itu, ya mengalami gagah-gagahnya. Dia sudah kenal Tuhan Yesus belum? Sudah, bersama-sama. Bersama-sama kan dengan Yesus kan. Tapi satu hal yang membedakan. Ya, nanti Bapak Ibu saya akan jelaskan gitu. Bedanya apa? Pada waktu itu Yesus masih ada di luar, di hidup dia. Benar nggak? Yesus masih berbentuk jasmani. Akrab, dikenal, tapi belum mengalami Yesus di dalam hidupnya. Sampai pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dikatakan, ya pencurahan Roh Kudus, Petrus yang tadinya pengecut, ya ngomongnya, aku akan mati demi kamu katanya gitu loh. Aku tidak akan menyangkal, yang lain boleh kabur, aku enggak. Tapi ketika seorang budak perempuan kecil, di Alkitab ditulis, ngomong, kamu kan bersama-sama dengan Yesus. Kasarnya begitu loh Bapak Ibu. Enggak, aku enggak kenal. Cuman budak perempuan kecil lagi. Udah berani menyangkal. Itu namanya jagoan, bukan kan? Kemudian ketemu hamba lagi dikatakan. Kalau saya baca di Alkitab. Ketemu hamba. Kamu juga termasuk kelompok itu? Enggak, aku enggak masuk. Sampai hari ketemu orang-orang itu. Iya, dia masuk orang kumpulan itu tuh yang Yesus. Dia bilang, enggak, aku enggak kenal. 3 kali menyangkal, ayam berkokok. Ya, di situ Petrus sedih sekali. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Untuk menyadarkan apa? Bahwa kamu enggak bisa hidup dengan kekuatan kamu. Kita kadang-kadang enggak bisa hidup dengan tekad. Ya enggak? Pokoknya aku mau hidup kudus dengan kekuatan. Aku mau melayani Tuhan dengan kekuatan. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab, Tuhan ingin apa? Kita ini hidup oleh Dia. Tuhan mau kita hidup bukan dari kekuatan kita, bukan dari tekad kita, bukan dari kehebatan kita. Kita harus hidup dari Dia. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab ada namanya manusia lama. Ya, manusia lama itu manusia yang keturunan Adam yang pertama yang jatuh ke dalam dosa. Ciri-cirinya apa? Adam yang pertama. Kita masih ada, ya. Dan Tuhan terus bentuk hidup kita, ya. Padahal Tuhan sudah berkata manusia lama kita itu telah turut disalibkan bersama dengan Yesus pada waktu di kayu salib. Tapi kita kan kadang-kadang masih mengizinkan Adam yang lama itu menguasai hidup kita, benar nggak? Kita berusaha melakukan firman Tuhan. Ya, kita berusaha melayani Tuhan dengan kekuatan tenaga kita. Sehingga nggak heran, akhirnya kecapean, kelelahan, akhirnya iri-irihan, terjadi perpecahan. Itu ciri-ciri kalau kita masih hidup dengan manusia lama kita. Tapi Tuhan mau, jangan hidup dari manusia lamamu. Jangan hidup dari sumber Adam pertama kita. Kita disuruh hidup dari apa? Dari Kristus yang hidup di dalam kita. Dan kamu Bapak Ibu tahu setelah Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus yang tadinya penakut, ngadepin budak perempuan kecil aja takut,
Dia pada waktu orang-orang mengatakan, pada waktu pencurahan Roh Kudus kan orang bilang kan, ini kerasukan, ya dia mabok. Semua pada diem, murid-murid yang lain pada diem. Saya bayangin gitu loh, pada diem. Tiba-tiba Petrus berdiri. Di hadapan ribuan orang loh, dikatakan. Dia katakan kami bukan mabuk. Ini yang ditulis di dalam Alkitab, begini-begini segala. Ya, dan akibatnya berapa? Berapa ribu orang bertobat? 3.000 orang, luar biasa Ibu. Hafal, 3.000 orang bertobat. Ya, itu perubahan yang drastis kalau kita mengizinkan Roh Kudus, Roh Allah hidup memimpin kita. Terjadi perubahan. Kemudian satu lagi cerita Paulus. Ya. Nah, Paulus ini kita baca nih dalam ayatnya Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita kalau dengar cerita Paulus itu kan, wah Paulus itu orang yang hebat. Separuh Injil, kitab perjanjian baru ditulis oleh Paulus, benar kan? Kita kagum. Tapi lihat Bapak Ibu, apa yang sebetulnya di dalam hati Paulus, ya? Nah, ini kita baca Bapak Ibu ya. Nah, di dalam Roma pasal 7, kita buka. Roma pasal 7 ayat 18. Roma pasal 7 ayat 18. Ini Paulus curhat kepada kita sekarang nih Bapak Ibu ya, dikatakan begini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia lama ya, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kemudian dia lanjutkan ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat aku perbuat. Kemudian ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang di dalam aku. Jadi Paulus ini mengalami pergumulan. Dia tahu yang baik, yang diingini Tuhan dia tahu. Dan dia mau melakukan. Tapi dia mau coba melakukan dengan kekuatannya sendiri. Dengan tekad dia sebagai rasul mungkin, sebagai murid Tuhan. Ya, mungkin pada waktu itu dia juga masih dikuasai oleh hukum Taurat. Tapi dikatakan aku nggak bisa melakukannya. Aku ingin melakukan yang baik. Tapi yang aku perbuat itu yang jahat. Ini seperti pertentangan di dalam batinku. Pernah nggak Bapak Ibu ngalami seperti itu? Ya nggak? Kita tahu kalau orang berbuat salah sama kita suruh ampuni kan? Bener nggak? Oke lah, sekali saya ampunin. 2 kali berbuat salah lagi. Ya nggak? Kita bilang nggak bisa. Udah 2 kali nih. Ya nggak? Bener nggak? 3 kali lagi. Wes nggak bisa. Tapi kita tahu. Kita disuruh mengampuni. Tapi kita coba mengampuni. Dengan kekuatan kita. Akibatnya. Bapak Ibu. Kita sakit hati sendiri. Bener nggak? Kita sakit hati sendiri. Ya. Dan ini pergumulan Paulus. Kemudian gimana? Paulus mengalami nggak jalan keluar? Perhatikan Bapak Ibu jalan keluarnya Paulus. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 7 ayat 24 dulu deh. Ya. Roma pasal 7 ayat 24. Dikatakan demikian. Aku manusia celaka. Si Paulus bilang, aduh ini gak bisa. Di dalam diriku ini terlalu kacau, terlalu error. Aku tahu yang baik, tapi aku mau melakukan kok gak bisa. Yang akan bisa dengan kekuatan manusia berdosa kita. Makanya manusia berdosa kita perlu disalibkan. Ya, bukan Tuhan itu gak mengubah manusia lama kita loh. Supaya dibetulin jadi bagus. Tuhan cuma memerintahkan manusia lama kita supaya apa Bapak Ibu? Disalib, disuruh mati. Manusia lama kita disuruh disalib, mati. Jangan biarkan manusia lama kita hidup. Tapi kita senang hidup dengan manusia lama kita. Bahkan kita menikmati manusia lama kita. Nah, kalau kita masih mau hidup dengan manusia lama, dengan manusia baru kita, ya, akibatnya seperti Paulus, stres sendiri, bergumul, ya. Dikatakan aku nih manusia celaka. Ya, ada keinginan, tahu kebenaran, mau dilakukan, tapi kok keluarnya yang jahat.
ketemu orang yang menyakiti hati, aku tahu mesti mengampuni. Tapi begitu orang ngomongnya salah sedikit, wah meledak keluar, bes gitu loh ya. Maki-maki. Nah itu kira-kira begitu. Nah kemudian ayat selanjutnya, ayat 25. Syukur kepada Allah. Paulus menemukan jalan keluarnya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insanku aku melayani hukum dosa. Ya, dia melihat syukur dia ketemu. Dulu aku melayani dengan akal budi aku tahu yang benar. Satu hal lagi, aku melayani hukum dosa yang bertentangan. Nah, jawabannya dikatakan syukur kepada Kristus. Bentuknya seperti apa? Kita buka Roma 8, dilanjutin Roma 8. Roma pasal 8. Ayat 1. Demikianlah, diperhatikan Bapak Ibu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kemudian ayat 2, roh yang memberi hidup. Di dalam terjemahan roh kehidupan. Ya, yang memberi hidup telah memerdekakan aku dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh kehidupan, Roh Kudus. Paulus sadar, aku perlu Roh Kudus menggantikan hidupku. Makanya dikatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup bagiku. Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami kemenangan dalam hidup, kemenangan itu sekali lagi bukan peristiwa kita menang. Kemenangan itu pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita sungguh-sungguh harus menyerahkan diri kita, manusia lama kita, disalib. Bapak Ibu, saya merenungkan bagaimana Tuhan yang kita itu menganggap diriku disalib. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Alkitab, dikatakan manusia lama kita kan disalib bersama dengan Yesus yang lalu. Di Alkitab dikatakan, hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu sudah mati di kayu salib. Jadi, hendaklah kamu beriman, percaya bahwa manusia lama kita sudah mati di kayu salib. Karena apa? Kalau kita masih hidup dengan manusia lama kita, Roh Kudus gak bisa menguasai hidup kita. Gak heran kita hidup bergumul. Bergumul, capek Bapak Ibu. Capek gak? Capek. Ya. Tapi dibilang kamu punya iman bahwa manusia lama kamu sudah mati di kayu salib bersama dengan Yesus. Dan yang sekarang kamu hidup adalah Kristus yang hidup di dalam kamu. Bapak Ibu, di Alkitab dikatakan, hendaklah kamu memikul salib setiap hari, benar gak? Saya merenungkan, apa sih Tuhan yang dimaksud memikul salib setiap hari? Bapak Ibu, ayat ini mengungkapkan kepada saya, oh berarti aku terus harus mengatakan kepada diriku, ingatkan diriku, kamu sudah mati di kayu salib. Kamu sudah mati di kayu salib. Akibatnya apa? Kemauan, kehendak, keinginan kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Biar mau-Mu yang jadi. Apa yang harus aku perbuat? Nah Bapak Ibu, makanya penting sekali, kalau saya pikir penting sekali gini loh. Kalau kita, ini dalam prakteknya sehari-hari ya. Pernah kan ngadepin orang-orang yang nyebelin, pernah kan? Bahkan di dalam keluarga aja kadang-kadang ngadepin orang nyebelin, benar gak? Benar gak? Ya, saya pun sama. Saya belajar pertama apa Bapak Ibu? Tuhan, aduh kok nyebelin sih. Belajar stop, berhenti. Tuhan, biarlah kesabaran-Mu. Kristus ada di dalam kita loh. Ada kesabarannya, ada kekudusannya, ada kemenangan, semua Yesus. Tuhan Roh Kudus, biarlah kesabaran-Mu saja yang menguasai aku. Pada waktu ada tantangan cobaan, ya, ada tantangan cobaan untuk kita melakukan hal yang berkenan. Coba diam sejenak. Kalau kita merasa, aduh kok gak bisa nih. Katakan, Tuhan, Engkau adalah kekudusanku. Engkau adalah kemenanganku. Bapak Ibu, pada waktu saya lagi coba Bapak Ibu, saya baca ini, saya merenungkan, iya ya benar ya. Dan saya mau coba, saya akan mempraktikkan. Jadi kadang-kadang kalau kita, maaf nih, kalau kita dagang lagi sepi aja deh. Tuhan, Engkaulah berkatku, Engkau sumber berkatku. Ya, bukan usahaku, tapi Engkau sumber berkatku. Pimpin langkah-langkahku Tuhan. Apa yang harus aku lakukan, perbuat. Berikan aku hikmat-Mu, hikmat Tuhan. Dan pada waktu kita berserah, ya, kita menyerahkan kepada Tuhan. Percaya Bapak Ibu, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan bawa kita, ya. Dan pada prinsipnya
Dikatakan dia adalah kemenangan buat kita. Bapak Ibu, kenapa hidup kita capek, hidup kita lelah? Ya, di tengah-tengah keadaan seperti ini. Mungkin kita tidur sih banyak, nggak lelah. Tapi batin kita capek. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Ya, batin Ibu, batin kita capek, lelah. Bahkan kita melayani pun sepertinya ini beban buat kita. Ya, karena kita melakukannya dengan kekuatan kita. Dengan manusia Adam pertama kita. Dengan kekuatan manusia kita. Tapi kita mau belajar, Tuhan, aku sudah mati di kayu salib. Engkau berkata demikian. Aku percaya Tuhan. Dan sekarang yang hidup adalah Kristus yang hidup, bukan aku. Rohmu sudah engkau curahkan di dalam hatiku. Dan biarlah rohmu yang memimpin aku. Dan pada waktu kita mengalami kebuntuan, tenang, diam sejenak. Diam sejenak belajar. Jangan cepat kasih reaksi. Jangan cepat kasih respon. Diam sejenak. Katakan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Pada waktu kita ngadepin orang yang nyebelin, Tuhan, engkaulah kesabaranku. Engkaulah kesabaranku. Diam sejenak Bapak Ibu. Saya percaya pada waktu itu tiba-tiba, oke lah, kesabaran Tuhan mengalir. Ada damai. Pada waktu kita mengalami kekusutan dengan berbagai masalah, kita mau katakan, Tuhan, engkaulah terangku Tuhan. Engkaulah jalanku Tuhan. Aku mau berjalan bersama dengan engkau. Saya percaya Bapak Ibu, pada waktu itu pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Ya. Pada waktu kita merasa, aduh masa depanku kok abi mana nih. Katakan, Tuhan engkaulah masa depanku. Dan engkau mengatakan, engkau memberikan kepadaku masa depan yang gemilang. Pegang itu. Orang benar itu hidup oleh iman, oleh percaya. Dikatakan orang benar itu hidup oleh iman, oleh percaya. Percaya dengan siapa? Percaya Yesus, percaya firman Tuhan. Kalau kita nggak mau percaya firman Tuhan, ya nggak. Bapak Ibu saya mau katakan nggak usah masuk Kristen. Loh, siapa yang kita percaya? Yang kita percaya adalah Tuhan Yesus yang berfirman. Jadi kalau kita nggak berpegang, nggak percaya sama firman, jadi kita nih maksudnya mau apa nih? Ya enggak? Mau iseng-iseng jadi Kristen gitu. Ya. Abraham disebut bapak orang beriman. Katakan kalau baca saya suka kata-kata ini. Dengan yakin percaya bahwa Allah pasti menggenapi janji-janjinya. Itu iman. Dengan yakin percaya bahwa Allah pasti menggenapi janji-janjinya. Itu Abraham. Makanya disebut bapak orang beriman. Tapi kalau kita yakin, tapi benar enggak ya? Enggak heran. Enggak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Serius Bapak Ibu. Saya merenungkan, enggak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kita hidup seperti di dua dunia. Tapi belajar. Kita perlu berdoa. Roh Kudus, yakinkan di dalam hatiku bahwa engkau memegang masa depanku. Yakinkan di dalam hatiku bahwa engkau sumber berkat buat aku. Yakinkan di dalam aku bahwa engkau Allah yang menyelesaikan masalahku. Harus begitu Bapak Ibu. Ya enggak? Saya pernah cerita Bapak Ibu. Keyakinan itu datang dari mana sih? Kalau Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mau mengangkat karyawan nih ceritanya karyawan. Ya enggak? Bapak Ibu asal pilih aja. Enggak kan? Bapak Ibu harus yakin orang itu bisa dipercaya. Benar enggak? Ya enggak? Dari mana Bapak Ibu ngelihat? Ya, dari tindakan dia ketahuan. Kalau sebentar-bentar nagih uang 100.000, coba bilang Pak nggak mau bayar, cuma bayar 50.000 ditambah, dikantongin. Kita mau nggak percaya sama orang itu? Enggak kan? Kalau Bapak Ibu pilih bank, mau taruh duit di bank nih, ya enggak? Bapak Ibu main taruh aja duit di bank sembarangan? Enggak kan? Bapak Ibu pelajari, ya enggak? Sampai timbul keyakinan dalam hatiku, bank ini bisa dipercaya. Buat aku taruh uangku di situ. Benar nggak? Keyakinan itu harus timbul dari dalam hati kita. Nah tujuan kita baca firman Tuhan, untuk apa? Supaya kita yakin, wah ini hal yang benar-benar penuh kasih. Dia mau mati buat aku, menggantikan aku. Dan juga dia memberikan hidupnya buat aku. Dan sekarang dia tinggal di dalam aku. Itu harus apa? Yakin. Kalau kita nggak yakin, Bapak Ibu, ya nggak bisa, nggak heran. Hidup kita penuh kekalahan, benar nggak?
Jadi Bapak Ibu, penting sekali. Makanya kita perlu baca firman Tuhan. Pada waktu baca firman Tuhan, bilang Roh Kudus, yakinkan kebenaran ini dalam hatiku Tuhan. Yakinkan, sampai aku yakin. Abraham dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Dia akhirnya berkata, yes, dengan yakin percaya. Tokoh-tokoh Alkitab gitu, dengan yakin percaya. Wah, luar biasa. Saya suka kata-kata itu, dengan yakin. Ya, dari mana? Dari pengalaman. Dari dia dengar cerita. Amin. Oke.